Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di Proud Podcast kali ini. Nah, di Proud Podcast kita pada kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat jauh nih dari Universitas Islam Riau. Beliau adalah Bapak Dr. Eko Hero. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, hari ini saya bahagia. Bahagia ya? Ya. Sudah berapa hari di Aceh, Pak? Kami hadir di Aceh, sampai di Aceh itu hari Sabtu sekitar jam 19.30 malam. 30 malam. Sekarang udah sekitar 3 hari ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lah secara detail. Oke. Pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Proudcast Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, terutama kami dari tim Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau untuk bisa berbincang-bincang di Proudcast. Ya, alhamdulillah seperti itu. Dan saya adalah Eko Hero yang hari ini sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Oke. Nah, pada episode kali ini kawan-kawan kita memiliki tema pembahasan yang sangat spesial nih dan menarik pastinya di kalangan remaja ya. Kita mempunyai topik yaitu isu kesehatan mental di kalangan remaja dan kaitannya dengan media sosial dan juga melihatnya dari pandangan Islam. Nah, Bapak Dokter, ini panggilannya Bapak Dokter Eko, Pak Hero atau gimana? Sesuai KTP aja, Eko Hero. Eko Hero, berarti Pak Eko aja ya? Boleh. Nah, Pak Eko, sebenarnya apa sih itu kesehatan mental? Bicara tentang kesehatan mental ini kan sebenarnya kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, betul. Karena saya adalah bidang keilmuannya di ilmu komunikasi, maka tentunya saya akan bicara dari sudut pandang ilmu komunikasi. Nah, kalau bicara kesehatan mental, tentu kita membicarakan sesuatu yang tidak tampak, abstrak, dan bergantung pada persepsi. Secara umum sebenarnya ada banyak teori atau konsep yang menyatakan bahwa kesehatan mental itu apa menurut siapa, tapi saya lebih coba mengecilkan konsep itu bahwa ketika kita merasa tidak nyaman, artinya mental kita sedang dalam bukan gangguan tapi dalam kondisi tidak stabil. Tidak stabil. Apakah grogi misalnya, atau merasa kesal misalnya, itu kita dalam kondisi mental kita sedang terganggu. Berarti dalam konteks apapun ketika emosi kita tidak stabil, itu dikatakan dengan? Saya lebih sepakat demikian. Jadi ketika merasa tidak nyaman, bahkan sampai pada tahap ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak sekalipun, itu gangguan kita, mental kita sedang dalam kondisi terganggu. Memang dalam konsep kesehatan mental ini barangkali nanti ada tingkatan. Mungkin gangguannya level low atau nanti medium, high, atau bahkan sampai pada hari ini kan kita kalau menyebut kelompok gangguan jiwa tertentu kita nggak boleh nyebutnya gila, tapi adalah orang dengan gangguan jiwa. Oke. Nah, terus apakah ini menjadi sangat penting di masa sekarang, Pak? Apakah sudah nampak efek-efek buruk sehingga kita harus peduli dengan ini? Ini kan isu kesehatan mental ini kan muncul di beberapa tahun terakhir nih. Dulu di tahun-tahun 2010 lah kita belum terlalu mendengar. Nah, ketika pada masa sekarang kita sudah melihat tinggi nih isu-isu kesehatan mental nih. Apakah ada efek tertentu yang bisa membuat ini menjadi penting gitu? Sebenarnya kalau bicara isu kesehatan mental ini bisa saja sejak manusia pertama kali ada di muka bumi, kaitan dengan kesehatan mental itu sudah mengalami proses sudah mengalami, memang sudah ada. Hanya saja dengan lahirnya media sosial, kemudian ini menjadi semakin ketara.
Nah, kenapa Pak akhir-akhir ini kemudian menjadi jauh lebih penting? Memang karena akan berkaitan dengan akselerasi kita sebagai seorang manusia. Ketika mental kita sering mengalami gangguan, akan berdampak kepada fisiologi kita secara fisik. Jadi fisik kita akan berpengaruh. Ya. Dengan demikian, akselerasi atau gerak kita akan semakin lambat. Kualitas hidup kita akan semakin menurun. Jadi mau tidak mau ini akan menjadi satu persoalan yang penting. Ya. Nilai daya juang kita terhadap sebuah persoalan juga akan semakin melemah. Sehingga ketika mendapatkan beban psikologis, kita akan mudah menyerah. Nah, inilah yang hari ini kemudian terus menjadi persoalan-persoalan di masyarakat. Tapi kan Pak, ini dikaitkan dengan remaja. Berarti kita berasumsi bahwa yang mengalami isu kesehatan mental ini dipandang lebih banyak itu remaja. Ya, memang bahkan ada satu survei menyatakan bahwa generasi Z memiliki persoalan kesehatan mental yang cukup tinggi. Dan kenapa dikatakan cukup tinggi? Kita sekarang bisa lihatlah fakta misalnya di lapangan. Ada berapa persen mahasiswa yang merasa tertekan ketika berada di dalam mata kuliah metode penelitian? Ya, betul. Ya kan? Ada berapa orang mahasiswa yang kemudian nanti setelah tamat merasakan stres karena belum dapatkan pekerjaan? Ada berapa mahasiswa ketika lingkungan sosial tidak seperti yang dia inginkan kemudian justru menghindari lingkungan sosial? Bahkan sampai pada titik dia merasakan ya kan sekarang banyak mahasiswa yang mengklaim dirinya introvert. Ya. Jumpa orang introvert. Sebenarnya itu bukan introvert menurut saya. Hanya karena faktor tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Itu termasuk gangguan mental juga atau gimana? Bagi saya iya. Iya. Menurut pandangan saya iya. Oke. Harusnya ya misalnya seperti kami yang berada di lingkungan komunikasi yang sudah diajarkan tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana bernegosiasi, tetapi ketika dihadapkan dengan orang baru, kita canggung, grogi, bingung mau ngomongin apa. Nah, ini kan sebuah persoalan dalam jiwa kita, ini atau dalam mental kita. Ini yang kemudian di bidang komunikasi masuk dalam ranah yang memang perlu dilihat secara serius. Dan faktor terbesar hari ini gangguan mental itu terjadi, saya menilai dan bahkan ada banyak pakar menilai ada efek dari intensitas penggunaan media sosial yang terlalu tinggi. Penggunaan media sosial. Ya. Kenapa? Karena media sosial yang hari ini digunakan itu justru menurunkan porsi kita bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, kalau kita udah menggunakan media sosial kan lebih banyak dengan kesendirian. Ya. Kalaupun nanti ya seperti dalam beberapa observasi yang saya lakukan di beberapa kafe kalangan mahasiswa misalnya nongkrong ramai-ramai, tapi sibuk dengan handphone sendiri. Ajak kawan ngumpul, begitu kawan sudah berkumpul, tapi malah berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Akhirnya media sosial yang secara fungsi harusnya mendekatkan yang jauh, tapi hari ini ya mohon maaf, sebagian orang justru memanfaatkan menjauhkan yang dekat. Tapi kan di sosial media itu kita juga istilahnya berkomunikasi juga, Pak. Betul.
Dan tidak sedikit ada platform-platform yang membuat kita berinteraksi dengan orang lain. Betul. Tapi apakah itu tidak bisa membantu dalam kesehatan mental tadi? Sekarang gini, ketika kita berkomunikasi dengan media sosial atau melalui media sosial, artinya misalnya kita melakukan proses chattingan lah, Ya. kita punya rentang waktu untuk menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu memikirkan ini orang yang kita ajak komunikasi sedang dalam kondisi apa. Nah, seperti kita nih, kita lagi podcast gini. Ya. Kalau kita ketik dalam bentuk WhatsApp, kira-kira jari kita tuh seperti apa? Dengan jumlah kata yang kita bagikan. Kita tidak tahu, kita tidak saling tahu. Kita tidak saling tahu, kita untuk kenal lebih dalam personal juga agak semakin sulit. Kemudian kita melahirkan kosakata di dalam otak kita juga semakin terbatas. Sedangkan kita untuk ngobrol secara langsung kita harus banyak punya perbendaharaan kata, kita harus banyak punya pengalaman, kita harus punya banyak pengetahuan sehingga kita dengan enak ngobrol. Makanya dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan melalui media sosial, akhirnya banyak orang yang hari ini merasa kebingungan mau ngomongin apa. Berarti salah satu faktor tingginya isu kesehatan mental ini bisa dibilang adalah sosial media. Ada pengaruhnya melalui lewat sosial media. Oke, ada pengaruh ya. Tapi menurut Bapak ada nggak kebijakan-kebijakan atau satu program lah dari baik itu pemerintah ataupun yang ngurus sosial media, Kominfo ya dalam meminimalisir lah, memperbaiki keadaan ini gitu ya. Kesehatan mental itu. Sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu Kominfo sendiri sudah punya program namanya literasi digital. Yang lebih mengedepankan kepada bagaimana budaya digital yang sehat, bagaimana etika bermedia digital. Sebenarnya sudah ada usaha-usaha mengarah ke sana. Tetapi lewat usaha-usaha atau program-program yang dikembangkan oleh pemerintah, tentunya harus disupport secara maksimal oleh pengguna media itu sendiri. Karena berdasarkan survei yang ada, jumlah kepemilikan media alat teknologinya, handphone, gadgetnya itu jumlah handphone yang beredar di Indonesia 2 kali lipat dari jumlah penduduk. 2 kali lipat. 2 kali dari jumlah penduduk. Karena kita bisa lihat setiap jangankan yang artinya orang para kalangan ekspatriat atau pekerja yang punya handphone lebih. Kadang di mahasiswa juga sudah, atau di kalangan remaja juga sudah punya handphone. Bahkan anak SD hari ini sudah diberikan handphone sendiri. Itu dari sisi penggunaan kepemilikan teknologi. Nah, coba kita lihat dari kepemilikan platform media sosial. Saya sendiri punya lebih kurang 5-6 platform. Ada YouTube punya, WhatsApp punya, Instagram punya, TikTok punya, dan seterusnya. Nah, dari 5 platform yang kita miliki, kalau seandainya setiap hari kita urus, berarti ruang komunikasi kita dengan publik semakin kecil. Nah, kenapa remaja selalu menjadi pusat perhatian? Kita boleh cek di lapangan. Mulai dari kawan-kawan yang SMP, SMA, dan mahasiswa, setiap platform mereka punya berapa akun. Nah, kemarin berdasarkan pantauan di beberapa mahasiswa di kami, itu hampir rata-rata minimal setiap mahasiswa punya 3 akun Instagram. 3 akun Instagram. 3 akun Instagram. Itu bahkan masih satu platform. Baru satu platform. Bahkan ada yang 5. Nah, coba kita bayangkan itu, kalau setiap platform diurusi setiap hari, berarti kita kalkulasikan dengan jumlah waktu yang hanya 24 jam, maka tidak heran kalau ketemu ada orang yang mengurusi
teknologi digitalnya itu atau gadgetnya itu sampai 18 jam. Itu belum termasuk game online. Ya. Betul. Itu emang yang mempunyai 5 akun dalam satu platform itu emang fenomena yang terjadi juga ya di kalangan remaja. Ya. Kita nggak tahu niat mereka apa. Berbagai alasan. Ya, berbagai alasan. Nah, tapi di dalam selain daripada batasan-batasan kita yang berkomunikasi di dalam sosial media tadi, dalam hal konten nih, ada nggak satu konten yang mungkin menurut Bapak bisa mengganggu mental seorang penerima konten ini? Pada prinsipnya setiap pemilik platform itu adalah konten kreator. Ya. Setiap pemilik platform adalah konten kreator. Kenapa dikatakan demikian? Ya, saya sendiri bikin status, update foto dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan yang mengganggu, ini bergantung kepada. Jadi kalau saya bahasakan itu dalam bermedia sosial itu ada rukunnya. Sekarang niat pertama, kita punya platform niatnya apa? Ya, betul. Sekarang niatnya apa? Kemudian yang kedua, kita kenal nggak dengan platform itu? Sebenarnya fungsinya untuk apa? Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah banyak orang yang memang tidak salah sebenarnya dalil ini atau dalih ini tidak salah. Media sosial memang banyak digunakan sebagai alat personal branding. Tapi masalahnya personal branding yang dilakukan itu cenderung meniru orang lain. Harusnya kan personal branding itu kita punya kekuatan apa berdasarkan evaluasi diri, kemudian itu yang kita kembangkan. Tapi kan sekarang tidak. Makanya kita akan lihat ada beberapa yang memperlihatkan dirinya sukses. Padahal sebenarnya masih menuju sukses. Ya. Makanya kalau akhir-akhir ini kan ada istilah di kalangan muda itu flexing. Ya, flexing. Pamer ya istilahnya pamer. Ini dampaknya adalah dia yang terfikirkan pada akhirnya adalah bagaimana dia bisa benar-benar kalau punya pakaian bagus, bagaimana dia mendapatkan pakaian yang bagus. Ya. Oke. Berarti itu salah satu menjadi ini juga ya, insecure. Jadi ketika orang flexing tadi memposting sesuatu yang mahal, dia tidak bisa, akhirnya dia insecure. Ya. Berujung pada introvert. Ya. Nah, sebenarnya apakah itu introvert? Kan tidak. Hanya dia yang mengklaim dirinya introvert. Ya betul juga. Itu belum lagi ini. Saya agak kurang sepakat dengan kita yang stalking, artinya mengintip orang lain melalui media sosial. Kalau di dalam kehidupan keseharian, siapa yang mau diintip? Ya, mau nggak diintip? Nggak mau. Nggak mau. Senang nggak diintip? Tentunya nggak. Enggak. Nah, memang ada yang menyatakan bahwa kalau sudah memposting sesuatu, maka siap untuk diintip. Pertanyaannya, kenapa harus melalui proses intip? Kenapa tidak lihat aja secara terang benderang? Artinya, ya udah kalau suka dengan konten orang like dengan akun pribadi, dengan akun atau identitas akun yang jelas. Kenapa harus pakai fake akun? Ya betul. Ya kan? Ya kalau memang kita suka, kenapa harus kita ngintip pakai fake account? Langsung aja. Nah, apa dampaknya? Apa dampaknya? Di dalam UU ITE itu bagian dari pelanggaran. Mengintip tadi? Ya. Oh iya. Bisa saja yang mengintip merasa tidak senang. Boleh nggak kalau itu masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan? Mungkin bagi beberapa orang ya. Ya. Nah kalau seandainya itu terjadi gimana bagi kita yang mengintip? Berarti kita bisa dipidanakan. Itu satu. Nah sekarang juga apapun yang dirasakan selalu dicurhatkan di media sosial. Ya. Ya. Betul. Sedangkan jelas di dalam Islam
Allah sendiri menutup aib hambanya. Lah kita membuka aib kita. Nah, kontra nggak? Iya. Allah nutup, kita buka. Ya mungkin ada isi curhat yang sudah termasuk kepada aib lah ya. Tapi kalau sekedar curhat biasa kan nggak apa-apa sih Pak. Konflik dalam rumah tangga, suamiku orangnya pemalas. Ya, Gimana? ya. Itu sudah termasuk aib berarti ya? Yo, aib dong. Ya. Oh, anakku susah diatur. Sehingga orang tahu persoalan keluarga kita. Yang harusnya itu kita simpan, kita selesaikan. Orang yang curhat ini gimana sih Pak? Yang istilahnya maaf ya, broken home. Kan banyak juga tuh remaja-remaja yang broken home terus dia ceritain tuh semua apa isi. Nah, di dalam rukun media yang coba saya kemas itu ada istilahnya pilih bahasa. Pilih bahasa. Diksi Pak. Pilih diksi yang baik. Pilih diksi yang baik dalam artian bukan ejaan yang disempurnakan, tidak. Silakan itu menjadi ruang aktualisasi diri kita, ruang kreativitas kita dalam mengemukakan pemikiran, tapi jadikan juga itu sebagai arsip. Sehingga orang tidak perlu paham dengan apa yang kita buat. Bagaimana caranya? Berarti pakai ini Misalnya kita buat menggunakan bahasa kiasan. Ya, kalimat-kalimat. Atau kita buat kalimat-kalimat yang sangat ambigu. Intinya jangan sampai orang dengan mudah tahu apa yang sedang kita alami. Meski itu kan misalnya nih orang bercerita nih tentang keadaan rumahnya. Kan bisa aja mungkin mereka bercerita itu adalah untuk mengobati kesehatan mental mereka sendiri. Itu mereka yang bercerita. Salah. Itu yang salah. Jangankan ke media sosial di mana banyak orang bisa tahu. Dalam kehidupan sebuah keluarga, Ya. jangankan orang lain, bahkan pada titik kalau dapat orang tua jangan tahu. Oh gitu. Ya. Karena dalam hubungan keluarga suami dan istri, orang tua bisa jadi pihak ketiga. Coba bayangkan kalau ini disebar di media sosial dan orang banyak yang tahu. Pihak keberapa kira-kira tuh? Kalau 1.000 followernya misalnya tahu semua. Pihak 1.000. Bisa jadi pihak ke 1.000. Iya. Nah, berarti nggak boleh juga bercerita. Tidak boleh. Nah, tadi kalau dengan dalih bahwa itu bagian dari upaya kesehatan mental. Orang banyak menyatakan dia menggunakan media sosial untuk alat healing. Ya. Salah. Media sosial itu bukan alat healing, tapi alat untuk melengahkan waktu dan pikiran. Nyatanya setelah kita kita ada masalah, kita buka media sosial, scroll sejenak kita lupa. Begitu baterai kita habis gimana? Kepikiran lagi nggak? Itu satu. Ketika sedang scroll paket kita habis. Masalah baru kan? Nah, Islam sendiri jelas menyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar dari batas kesanggupan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 kalau tidak salah. Kemudian di setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Allah sudah jamin itu. Nah, bagaimana cara untuk itu semua? Allah sediakan alat healing. Allah sudah sediakan kita alat healing. Yang selama ini sebenarnya kita tahu, tapi kita sudah salah dalam menjalankannya. Atau dalam melihatnya kita udah salah. Apa itu? Muhasabah. Oke. Dia yang memberikan kita ujian dan dia yang sudah menyiapkan kita jalan keluar. Kenapa kita harus ngadu ke orang lain atau cerita dengan orang lain? Padahal ini dalam konteks untuk menyelesaikan sebuah persoalan, terutama persoalan mental, orang ataupun pihak yang memang punya kompetensi untuk bisa memberikan saran, minimal dia harus punya pengalaman yang sama persis. Harus punya pengalaman yang sama. Kalau tidak gimana cara kita mau nasehatin orang, mau ngasih pandangan kalau pengalaman kita nggak sama?
Tapi kan bisa aja mungkin dari beberapa teori apa yang dia pelajari, mungkin dari sisi Orang yang dalam psikologi. gangguan mental dia minta solusi jalan keluar dalam bentuk yang konkret. Contoh, Sultan kesulitan dalam mengerjakan penelitian. Padahal di saat yang bersamaan semua orang mengerjakan penelitian. Tapi apakah kesulitan mereka dengan kesulitan yang Sultan alami sama? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia kesulitan dalam konteks ketersediaan teknologi. Sultan lengkap. Tapi barangkali di rumah Sultan misalnya terkait penelitian harus dikerjakan juga, tapi membantu keluarga harus juga, mencari nafkah, membantu pihak keluarga harus juga, kan mereka tak ngalami. Terus kira-kira apa yang bisa mereka sampaikan untuk menyenangkan hati kita atau menenangkan kita? Selain dari kata, Sultan sabar ya, kan cuman itu. Semangat ya. Toh tanpa kita tanya kita tahu jawabannya, ya kan? Betul sih. Tapi ini menarik nih. Berarti Bapak tidak membenarkan bahwa kita harus bercerita kepada orang ketika kesehatan mental kita terganggu. Saya bukan tidak mengizinkan atau tidak membenarkan, tapi saya merekomendasikan, bahkan sampai untuk pribadi saya sendiri berupaya, saya tidak cerita sama orang. Bukan berarti kita ingin menutup diri, tidak. Tapi kalau soal untuk cewek gimana Pak? Kalau cowok mungkin karena kita punya ayat ya, pria tidak bercerita, itu mungkin bisa itu jadi ayat pria sekarang tuh Pak. Pria tidak bercerita tuh emang menjadi slogannya para cowok sekarang. Tapi kalau untuk cewek kan susah Pak. Kita banyak melihat fenomena-fenomena cewek itu kalau nggak cerita mereka pasti nggak puas. Ya pertanyaannya setelah cerita selesai nggak? Nah itu kadang yang membingungkan ya di apa di sisi cowok itu. Ya, dan Karena itu pun Sultan tidak salah karena memang dalam penelitian menyatakan satu hari wanita harus menghabiskan berapa ribu kata dibandingkan. Ya. Dan memang cara melihat sebuah persoalan, cara mempertimbangkan sebuah persoalan itu beda. Dan kalaupun kita ingin cerita sama orang, kita harus betul-betul bisa memastikan tempat kita cerita pas, orang yang pas. Paling tidak bukan kita ingin dalam konteks menyebarkan aib atau menceritakan persoalan kita, tapi adalah konteks kita mencari referensi-referensi atas pengalaman orang lain yang barangkali untuk bisa kita adopsi. karena ada juga tuh Pak kejadian kayak dia sudah menimbun masalah dia sendiri terlalu banyak sehingga berakhir dengan bunuh diri. Karena apa? Karena merasa tidak ada jalan keluar. Ya. Tapi kan dari situ kan kita bisa berasumsi bahwa mungkin dengan bercerita ke kawannya dia bisa menyalurkan ini. Ini yang salah sebenarnya udah. Ini yang perlu kita benahi. Maka konsep muhasabah, kita bangun tengah malam, ambil wudhu, sholat, mengadu. Dan itu kita lega. Oke. Itu kita lega. Nah, dengan kita mengadukan persoalan-persoalan kita, ya kan apapun yang ada di muka bumi, persoalan itu ya kun fayakun. Kalau memang jalan keluar diperlihatkan, selesai. Ya sih. Seperti apapun kita cari jalan keluar, kalau Allah mengatakan bahwa Anda masih berada di wilayah masalah, itu nggak akan keluar. Dan pertanyaannya, siapa sih manusia yang pernah lepas dari masalah? Ya betul. Itu Sultan setuju. Nggak ada. Nggak ada. Karena memang saya selalu melihat masalah dalam manusia ini seperti mirip-mirip moto pegadaian. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Benar nggak? Betul. Sultan juga mempunyai pegangan lah dalam memandang suatu masalah. Jadi Sultan pernah dapat kata-kata bahwa hidup itu adalah rentetan dari masalah. Iya. Dan kita akan menyelesaikan masalah kita ketika kita berhasil menyelesaikan masalah yang lebih besar. Betul. Contoh,
mau masuk mau cari pekerjaan, dia harus S1. Kita berarti masuk kuliah mendaftarkan diri, kita udah menceburkan diri kita dalam sebuah persoalan bernama perkuliahan. Ya. Yang kita tahu di sana akan ada penelitian, tugas lagi, harus bangun pagi, mungkin bisa nanti perkuliahannya di jam-jam yang kita tidak suka. Dan itu adalah masalah. Itu adalah masalah. Okay. Nah, bagaimana supaya kita keluar dari masalah yang namanya kuliah ini? Maka kita akan dibebankan dengan yang namanya penelitian dan wisuda. Dan itu juga termasuk masalah. Itu masalah. Nah, berarti kita harus lakukan penelitian supaya beban kuliah kita selesai. Berarti dengan kata lain kita harus menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Betul. Nah, cuman perlu diingat, tidak ada satu kesulitan pun yang di depannya tanpa kemudahan atau tanpa jalan keluar. Nah, gini juga banyak nih orang-orang mempunyai pemahaman tentang masalah ini yang salah. Seringkali orang-orang menganggap bahwa masalah itu adalah hal yang buruk. Itu gimana itu menurut Bapak? Enggak setuju saya. Enggak kan? Enggak. Tapi banyak orang tuh kayak ketika kita mengatakan itu adalah satu masalah, mereka sudah pasti menganggap itu hal yang buruk. Itu bergantung kepada bagaimana kita mensugesti sebuah persoalan yang ada di depan. Karena ketika kita mensugestikan sesuatu, itu kita sedang memformat neuro language program. Ada pemrograman bahasa di otak belakang kita. Ketika kita mengatakan bahwa sesuatu yang di depan kita adalah masalah dan itu bernilai positif bagi diri kita, kita jalaninya nyaman. Ya, betul. Nah, misalnya kami dari Pekanbaru ke Banda Aceh itu menggunakan mobil pribadi yang harus kami menempuh perjalanan lebih kurang 32 sampai 33 jam. Di saat ada kemudahan alat angkutan lain berupa yang namanya pesawat. Bukankah 32 jam itu melelahkan? Melelahkan pasti. Tetapi kami tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Karena apa? Yang kami tanamkan dalam sugesti kami adalah ketika kami menggunakan kendaraan pribadi, kami bisa tahu nama-nama dan melewati wilayah-wilayah yang ada di Aceh. Akhirnya itu menjadi motivasi yang membuat kita nggak lelah. Nah, kalau kuliah, kalau kehidupan lingkungan sosial kita jadikan sebagai alat untuk peningkatan kualitas diri kita, maka itu nggak ada yang berat. Kenapa? Setiap mahasiswa pasti ujian. Kapan kualitas diri meningkat? Ketika nilai keluar. Oh, si A dapat A, si Anu dapat B, si Anu dapat C. Ketika ujian dijadikan sebuah alat untuk meningkatkan kualitas diri, maka kita akan terus belajar. Tapi kalau ujian dianggap jadi masalah, besok ujian, capek, cuman mikir besok ujian apalah materi. Kita nggak bisa memberikan jawaban yang baik. Berarti masalah itu tergantung bagaimana kita menangkap, mensugestikannya. Sugesti situasi. Jadi nggak selalu negatif, Pak ya. Ada juga masalah yang positif. Semua masalah saya yakin itu adalah alat untuk meningkatkan kualitas diri. Makanya Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang memang dia pasti tidak bisa. Kuat untuk melakukan itu. Pasti bisa. Betul sih. Nah, kita kembali ke sosial media tadi, Pak. Oke. Jadi di sosial media juga ada fenomena namanya cyberbullying. Nah, ketika orang mengupload satu konten, ada cyberbullying. Itu kan termasuk juga penggangguan mental kepada si pemposting lah. Nah, itu gimana tuh menurut Bapak? Ini yang kemudian saya katakan sebaiknya media sosial itu digunakan sebagai alat untuk memperkuat personal diri melalui pemikiran-pemikiran kita, melalui karya-karya. Jadi semacam jadikan bank arsip lah atas prestasi yang kita punya. Nah, satu hal yang perlu dipahami dalam kehidupan sosial, kita bisa mempersepsikan statement kita kepada orang itu seragam. Artinya budaya non media sosial ini seragam. Tetapi ketika kita menggunakan media sosial, budaya kita menjadi beragam.
Ya. Persepsi kita menjadi beragam. Bisa saja kita hanya sebatas pengen upload foto biasa, orang akan komen, ah sok keren. Ya. Dan kita nggak bisa ngatur dia untuk supaya tetap positif. Nah maka budaya berdigital ini yang harus kita ubah. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa melahirkan sudut pandang yang terlalu beragam harus kita benahi. Budaya harus diperbaiki. Berarti cyberbullying itu termasuk budaya menurut? Contoh gini ya, cyberbullying ini ada banyak hal ya, termasuk dalam cyber sexual harassment, pelecehan seksual melalui dunia cyber. Ya. Itu kan termasuk cyberbullying lah, lebih kurang. Tindakan perilaku cyberbullying terhadap konten kreator itu tak bisa dihindari. Nah, kenapa cyberbullying terjadi? Itulah yang dia persepsikan terhadap konten yang sedang yang diunggah ini tadi. Nah, contoh, kita lagi ngobrol berdua sekarang, kemudian ada dalam bentuk foto, nanti saya upload misalnya di media sosial saya, kemudian ada yang komen, lah baru podcast Ya. udah sok. Padahal saya ingin menyatakan bahwa dari podcast ini kami menceritakan ini loh. Kami sedang membahas ini loh. Toh kalau pada akhirnya menjadi perdebatan secara pemikiran tidak ada masalah. Betul. Jadi kita selalu mempersepsikan orang berdasarkan kemampuan berpikir kita itu yang sebenarnya nggak bagus. Maka stereotip muncul. Orang menyatakan ada suku A, suku B dengan stereotip tertentu, itu kan artinya orang mempersepsikan sesuatu berdasarkan cuman pengetahuan dia aja. Terus kalau kita ngomong insecure tadi Pak, insecure itu kan artinya apa ya? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, minder. Itu termasuk gangguan mental juga nggak sih? Bagi saya iya. Iya. Bagi saya iya. Berarti ketika orang melakukan misalnya hate comment kepada satu postingan, kan otomatis ada yang baca tuh. Nah, yang baca ini ngerasa relate juga dengan hate comment dia tuh, berarti termasuk gangguan mental juga ke? Bagi saya iya. Iya ya. Baik pengunggah maupun yang mengomentari, terutama dalam konteks yang negatif ya. Iya, iya. Itu bagian dari gangguan. Berarti sebenarnya kesehatan mental ini sangat apa ya? Abstrak. Ya abstrak ya, sangat luas sebenarnya. Contoh terkait percaya diri. Siapa yang pernah unggah foto ketika memang benar-benar bangun tidur dalam kondisi acak-acakan? Ya ada sih. Kenapa harus misalnya sudah rapi, kemudian bahkan kalau dia fotonya foto selfie itu hampir puluhan angle, kemudian yang dipilih satu untuk diunggah. Karena dia merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Nah, artinya itu gangguan. Ada gangguan di situ. Mungkin di level-level yang rendah misalnya. Tapi tetap aja bagi pandangan saya itu adalah sesuatu yang gangguan. Kalau terkait kita sebagai penerima konten, kita sebagai pelihat lah Pak. Ya. Itu ada efek kesehatan mental juga nggak untuk kita? Kalau kita komen negatif, bukankah itu bagian dari hujatan? Nggak, maksudnya kita scroll aja nih, ada konten-konten tertentu, itu bisa menjadi gangguan nggak kepada kita? Ketika kita mengkonsumsi. Kita konten scroll, kemudian terpilih satu dan konten itu kita tidak suka misalnya. Ya. Kemudian kita komentari. Tanpa kita pernah tahu apa alasan konten itu dibuat, dalam situasi apa konten itu dibuat, dalam keadaan apa konten itu dibuat. Nah, dengan begitu sebahagian konten yang kita buat adalah komentar yang kita buat adalah komentar yang sifatnya negatif. Mengomentari orang dengan hal-hal yang negatif itu masuk dalam kategori menghujat nggak? Mencela nggak? Nah, ketika mencela dan menghujat dalam bentuk
pemanfaatan media sosial ataupun bukan, itu berarti kan kita dalam kondisi yang negatif. Nah, orang yang dalam kondisi negatif punya gangguan dalam mental. Dalam kesehatan mentalnya terganggu. Oke. Makanya dari banyak tokoh, dari banyak pemikiran, kita selalu diminta, selalu diajarkan bagaimana cara berpikir positif. Supaya jiwa kita sehat. Tapi kan munculnya konten-konten yang kita tidak sukai itu kan kita berbicara soal algoritma, Pak. Ya. Ya kan? Kita pasti menerima konten sesuai algoritma yang diberikan Ya. oleh media sosial tadi. Nah, berarti kalau dengan apa yang Bapak sampaikan berarti algoritma apa yang diberikan kepada kita juga mempengaruhi atau ada berkontribusi lah istilahnya dalam mental kita. Pertama, kalau kita mengunggah sebuah pesan media, tujuan utama kita adalah banyak orang yang melihat. Ya. Nah, di situ kan algoritma bermain. Ya. Nah, kalau kita kenapa pesan media yang unggahan sifatnya misalnya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya ada anak juara musabaqah tingkat provinsi, tingkat nasional, itu algoritmanya rendah dibandingkan yang sifatnya kontroversi. Apakah ini saya nggak tahu nih, saya belum buat survei, belum buat observasi juga, belum apalagi penelitian. Apakah ada kecenderungan, ini dugaan ya, apakah ada kecenderungan masyarakat kita hari ini lebih senang dengan hal-hal yang kontroversi, hal-hal yang bersifatnya aib dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat upaya-upaya membangun manusia itu sendiri. Kalau algoritma kan mesin, siapa yang banyak lihat itu dia akan tinggi dan itu yang akan lewat di beranda kita. Betul. Kalau memang yang banyak di kita adalah hal-hal yang bersifat aib, ya mungkin patut diduga. Dan bahkan kalau kita lihat media pertelevisian hari ini, di banyak tayangan infotainment, program makan-makan atau jalan-jalan. Dan biasanya agenda media itu program dibuat berdasarkan hasil survei di masyarakat. Patut dugaan hari ini masyarakat kita butuh healing, maka program kuliner, program healing termasuk mendominasi. Nah, terkait soal bercerita tadi, Pak. Kalau gini nih, di dalam Islam nih memandang terapi modern kan ada namanya psikoterapi dan juga obat-obat penenang lah. Ya. Ketika seseorang sedang mengalami gangguan mental, nah itu bagaimana tuh pandangan dari sisi Islamnya? Ya kalau Islam sih saya saya bukan orang yang expert di bidang hadis, ayat Al-Quran tidak, tapi dalam konteks ini saya pikir dekatkan diri saja dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Allah. Muhasabah tadi, Pak. Kita muhasabah, ngaji, sholat, karena di dalam gerakan sholat juga ketika kita sujud, aliran darah kita berpusat ke bagian depan, itu akan justru meringankan aliran darah kita. Orang yang stres rata-rata aliran darahnya tersumbat, ada gangguan, maka dia butuh penenang. Ya. Tapi Bapak menganjurkan nggak itu tadi psikoterapi dan obat-obatan tuh? Saya kalau obat-obatan nggak tahu nih konteksnya seperti apa, tapi kalau psikoterapi artinya kan, ya psikoterapi itu kan kita cari tempat curhat. Ya. Kita cari tempat curhat dengan orang yang expert di bidang kejiwaan, nanti dia akan memberikan solusi berkaitan dengan persoalan yang sedang kita hadapi dan jalan keluar. Itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya itu sebagai alat referensi kita. Oke. Nah, terus pandangan apa yang Bapak pelajari tentang tentang healing tadi lah. Healing sebenarnya ya bisa kita bilang kan healing ini bisa pergi ke gunung, Boleh. pergi ke pantai. Boleh. Nah, itu kan
ada niat untuk ya menenangkan diri lah. Apakah ini juga termasuk seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini cuman mendistract aja sebenarnya? Kenyataannya gimana? Apakah ketika kita ada masalah, kita pergi, misalnya saya ada masalah dengan keluarga, stres, terbebani, lihat muka orang di rumah misalnya, otak semakin kacau, kemudian healing ke ketinggian, ke pegunungan, luas, lapang dan Jadi sebagainya. tenang gitu ya. Begitu pulang selesai nggak? Tapi kan setidaknya ada penurunan lah. Makanya saya katakan tadi itu agak sebagai alat untuk melengahkan pikiran sesaat. Apakah kita akan pengen bertahan supaya kita tidak terpikirkan akan di gunung selamanya? Kan enggak juga. Iya betul. Sultan nanti ada bermasalah dengan penelitian, jumpa dosen payah, stres. Orang tua nanya juga kapan selesai Sultan, kemudian pergi ke Sabang. Wah di Sabang enak, enggak ada pemikiran. Nanti begitu pulang, Iya, datang lagi tuh. datang lagi masalahnya. Ya, Nah maka tadi Islam sudah ngajarkan kita muhasabah, kita evaluasi diri kita. Nah yang menjadi strike point di sini adalah ketika kita banyak menggunakan media sosial dan dalam intensitas yang tinggi, terutama dalam melihat konten-konten orang lain, artinya kita dalam kondisi tertentu sibuk ingin melihat orang, sibuk ingin mengkomentari orang, tapi kita lupa dengan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Dan bahkan hari ini, mohon maaf, berdasarkan ya semacam FGD, kita nggak kenal siapa kita. Ya. Kita nggak kenal kita siapa, kekuatan kita di mana, kelemahan kita apa. Kita jarang kenal. Betul. Sehingga kalau kita nggak tahu kekuatan kita di mana, kita tidak punya kita kesulitan dalam untuk terus meningkatkan apa yang kita punya. Ketika kita tidak tahu kelemahan kita ada di mana, kita tidak punya jalan keluarnya untuk menutupi kelemahan tadi atau meminimalisir kelemahan kita. Kita tidak punya jalan keluar karena sibuk dengan yang punya orang. Nah itu gimana tuh menurut Bapak soal mengenal diri sendiri? Kita harus sering evaluasi diri. Tapi apakah emang ada orang yang final istilahnya mengenal dirinya sendiri? Enggak. Nggak ada. Enggak. Karena kan dalam kehidupan sosial pergerakan terus terjadi. Ya. Setidaknya apa kelemahan hari ini bisa kita minimalisir untuk jalan ke depan. Karena di depan akan ada diperlihatkan kelemahan-kelemahan berikutnya. Arti istilahnya kita juga harus selalu improve lah ya. Harus selalu improve dan harus selalu refleksi. Oke. Nah baik, mungkin untuk pertanyaan akhir Pak ya, mungkin ada saran dari Bapak lah untuk remaja sekarang yang menggaung-gaungkan kesehatan mental ini. Karena kaitannya dengan media sosial, oke, kita hari ini memang tidak bisa hindari. Justru bagaimana media sosial itu menjadi sahabat. Media sosial bukan musuh, tapi bagaimana dia dijadikan sahabat. Karena salah dalam menggunakan media sosial, dia bisa menjadi musuh diri kita. Nah, yang namanya sahabat, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, dan media sosial bisa membuat kita menjadi lebih baik. Itu sahabat. Nah, artinya kita harus bisa gunakan media sosial yang berupa alat atau berupa robot ini untuk menunjang akselerasi diri kita, untuk bisa menunjang kualitas diri kita. Orang yang mengalami kesehatan mental, kita tidak bisa prediksi dia sehat atau tidak. Tapi ketika kita merasakan diri kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat kekuatan diri kita. Misalnya, sering saya contohkan misalnya, segala bentuk ketidaknyamanan jiwa saya, segala bentuk ketidaknyamanan hati saya, itu akan saya lukiskan dalam bentuk quotes. Tanpa saya pernah peduli orang paham atau tidak dengan kalimat quotes saya.
Nah, ketika selama 3 tahun setiap hari mungkin satu hari kita 3 kali mengalami ketidaknyamanan, tiga buah quotes yang kita buat kita unggah terus 3 tahun kira-kira kalau kali 3 ada berapa quotes yang sudah kita hasilkan. Kalaulah itu kita ambil dari bank arsip bernama jejak digital tadi kemudian kita bukukan, bukankah itu menjadi sebuah kualitas? Oh, si Anu punya buku, nah gimana? Ya kan? Oke, berarti itu jalan lain yang kita ciptakan. Harus kita, yang namanya teknologi buatan manusia harus kita yang kendalikan, jangan sampai kita dikendalikan. Betul sih. Ngapa Sultan lagi mengalami gangguan mental, kesehatan mental? Kalau untuk saya mudah-mudahan alhamdulillah belum sih Pak. Belum Yang menjadi apa ya, yang menjadi bahaya lah istilahnya. Ya masalah-masalah biasa. Saya nanti khawatirnya hari ini belum, besok ngalami ya kan. Mudah-mudahan ya kan seperti tadi Pak, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hamba kecuali dia bisa Yang penting jangan dicurhatin berlebihan dengan kawan, karena kawan belum tentu dia memberikan solusi terbaik, bisa jadi dia jadi kawan menghambat pergerakan kita ke depan. Takutnya malah adu nasib Pak ya. Nah, itu bahaya takutnya. Kau mending gitu. Kau mending. Nah, kau belum apa-apa. Ya kan biasanya kan selalu kayak gitu Ya tuh. betul. Padahal dia sendiri tak pernah ngalami. Betul. Nah itu dia kawan-kawan. Mungkin terima kasih untuk Pak Dr. Heko atas pembahasan yang sangat menarik ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kesehatan mental ini adalah satu hal yang harus kita hitung lah dalam kehidupan Pak ya. Harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan dan bisa kita anggap penting, jangan diremehkan Pak. Nggak boleh diremehkan. Agar kita bisa selalu berpikir positif dan menciptakan lingkungan-lingkungan positif yang lainnya untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama, terima kasih. Semoga sukses selalu Pak ya. Untuk podcast sukses, jaya selalu. Amin. Dan menjadi podcast ternama baik di Banda Aceh, Sumatera maupun di nasional. Amin, mudah-mudahan Pak. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya hanya di Proud Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.